warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 9G. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Ida dalam mata pelajaran PPKN ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau yang pimpin doa adalah Idris. Silakan Idris, maju ke depan pimpin doanya. Ya, silakan. Keras. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Ada. Siapa? Ali. Aliana. Oke. Silahkan anak-anak dikeluarkan bukunya, buku bosnya, ya. Kemudian buku pakernya dikeluarkan semuanya. Dan ajar yang sudah dibagikan silahkan dibuka. Per kelompok 1 ya sudah, silahkan dibuka. Alat tulisnya disiapkan. Nah, cek kerapian diri, dasinya yang kita dirapikan. Oke, jilbabnya dirapikan. Baik, ya. Adakah sampah di bawah kalian? Di laci ada sampah? Tidak ada? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, siap. Baik. Nah, itu adalah tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Yang memimpin lagu ini siapa? Oke, Lydia silakan. Yuk, yang lain berdiri. Ya. Berdiri ya, terima kasih dia. Nah, untuk menyemangati kalian supaya tidak bosan, supaya tidak ngantuk dalam pembelajaran ya, mari kita melakukan tepuk semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, just. Oke, terima kasih anak-anak. Lampunya dulu. Baik, ini ya. Nah, di depan ini adalah informasi tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini ya. Kompetensi dasarnya topik silakan dibaca yang keras. Yang ketiga, Ya. kompetensi dasar 3.4 Ya. menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, syarat sosial, budaya, ekonomi, dan dilihat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan, menganalisis makna persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga menguraikan alat untuk satu bangsa Indonesia. Setelah itu menganalisis sikap yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Kemudian menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman SARA. Yang terakhir adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Setelah mengamati gambar 4.1 ya di buku kalian masing-masing dan mengamati ilustrasi gambar yang ditayangkan oleh guru ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan. Kemudian setelah melakukan kegiatan literasi, nanti kalian akan berliterasi ya. Peserta didik dapat menganalisis makna persatuan dan kesatuan dengan benar. Ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan literasi, peserta didik dapat menguraikan apa saja alat pemersatu bangsa Indonesia dengan benar. Ya. Teknik penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap seperti biasa ya. Ibu akan amati bagaimana kalian dalam berdoa sebagai wujud sikap ketakwaan. Kemudian bagaimana kedisiplinan kalian membawa itu ya berseragam yang baik ya.
Kemudian yang ketiga, penilaian apa ini? Keterangan dari hasil apa? Presentasi dan diskusi. Oke, ada pertanyaan terkait penilaian? Tidak ada. Selanjutnya, nah, ini ada garis yang berjalan, ya, artinya hubungan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, maka maju ke depan. Silakan. Seluruh negara Indonesia yang berdaulat akan terdapat juga keberagaman syarat yang negara kita ini saling rukun, saling menghormati dan saling menghargai. Ya, oke. Terima kasih Maga jawabannya. Maga jawaban Maga ya. Maga bilang kalau seluruh negara Indonesia yang berdaulat ini akan terjaga kedaulatannya kalau ya keberagaman sara di negara kita dijaga juga, saling menghormati, saling bertoleransi dan saling rukun. Betul ya. Terima kasih Maga. Nah, kemudian selanjutnya Nana. Ya, ini adalah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah orientasi pada masalah, ya. Nanti kalian akan dikenalkan pada masalah keberagaman sara. Kemudian penyelidikan terhadap masalah, bekerja berkelompok, berdiskusi untuk memecahkan masalah, presentasi hasil karya atau hasil diskusinya apa nanti dipresentasikan. Kemudian yang keempat, analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Nanti kita akan menganalisis ya. Jadi dari masalah tersebut sudah kalian diskusikan, itu nanti bagaimana kira-kira jawabannya betul atau kurang tepat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya. Ya, kelompok sudah sesuai dengan tempat duduk kalian sehari-hari. Kelompok Melayu, kemudian yang kedua ada kelompok Jawa, kelompok Dayak, kelompok Minahasa, kelompok Asmat, kelompok Bugis. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan pertama yang akan kita lakukan yaitu amati gambar di bawah ini. Silakan buka bukunya. Ya, silakan. Halaman berapa itu? 96. Tuh. Silakan. Ini ada gambar apa? Orang yang saling bergandengan, betul. Nah, ini ya, silakan diamati. Kemudian amati yang kedua yaitu video pembelajaran. Mari kita saksikan. Sekarang masuk ke literasi. Buka bukunya, silakan. Silakan kalian baca materi yang ada di bahan ajar yang telah dibagikan. Baca di buku BOS ya, buku mandiri yang sudah kalian buka tersebut. Kemudian dari gambar yang ibu tayangkan, dari video yang ibu tayangkan ya. Kemudian catatlah buku teks PPKN buku BOS. Kemudian bahan ajarnya silakan dibuka. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca. Mana tadi bahan ajarnya? Nah, kalau sudah siap, silakan maju ke papan tulis. Ya, Ibu memberikan kesempatan 2 kelompok untuk maju ke depan, menuliskan fakta-fakta atau pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Oke, silakan dia. Boleh. Ya. Baik. Kemudian yang kedua ada lagi. Udah. Nah, oke, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dari kelompok Minahasa.
Pertanyaan kedua dari kelompok Bugis. Silakan kelompok yang lain untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama. Ya, nomor berapa? Nomor 22. Nomor 2. Oke, silakan. Maju ke depan saya. Pertanyaannya dibaca dulu. Dari kelima prinsip tersebut, manakah prinsip yang paling utama dalam menghadapi perbedaan? Ya, oke. Jawabannya. Jawabannya tidak ada prinsip yang paling utama karena kelima prinsip tersebut harus diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan supaya negara Indonesia yang beragam bisa saling toleransi dan saling menghargai. Oke. Ada jawaban lain selain jawaban Sharon? Tidak ada. Oke, terima kasih Sharon. Silakan duduk ya. Nah, yang mau jawab pertanyaan nomor 1, sikap apa yang perlu dikembangkan, diterapkan dalam menghadapi suatu perbedaan? Boleh silakan Laila. Yang cowok. Yang cowok sudah ada. Silakan. Ya. Silakan Laila. Dari kelompok mana? Agras. Dari kelompok Asma. Oke, pertanyaannya silakan dibaca. Apa sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi suatu perbedaan? Ya, Sikap yang perlu diterapkan adalah saling toleransi dan saling menghargai. sudah? Ada jawaban lain? Kenapa sikap saling toleransi dan menghargai? Biar saling menghargai, saling menghormati. Supaya tidak saling mengejek, supaya bisa saling menghormati, boleh. Terima kasih Naila sudah berani menjawab. Nah, ya, mana kelompok yang terbaik? Dari pertanyaannya, dari hasil jawabannya, mana yang terbaik menurut kalian? Kelompok menjawab, berdiri, kita beri tepuk tangan sebagai penghargaan. Nah, kelompok yang tidak menjawab sama sekali, Ibu kasih hukuman, tapi hukumannya menyenangkan. Hukumannya apa? Mengulangi lagi, tepuk semangat supaya pembelajaran hari ini selalu semangat. Tepuk semangat. Yes, oke, terima. Nah, setelah ada masalah seperti tadi, kemudian ada jawabannya ya. Dalam negara yang beragam berpotensi untuk timbul suatu masalah. Karena ya, apa sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Ya, sikapnya betul. 1 yaitu toleransi. 2 yaitu yang keras. 2 yaitu menghargai. Oke, saling menghargai. Ya, kemudian yang kedua, dari 5 prinsip, mana prinsip yang paling utama? Adakah prinsip yang paling utama? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua prinsip Karena ya yang keras, karena semua karena semuanya utama. Mari sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau melakukan refleksi. Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? 1 yaitu Oke, kemudian yang kedua maknanya. Yang ketiga alat pemersatu bangsa Indonesia. Ada panjang, kemudian betul. Kemudian NKRI, ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Pintar. Kemudian selanjutnya apa lagi yang kalian pelajari? Sikap tadi ya, sikap yang perlu dikembangkan. Kemudian apa lagi? Prinsip persatu. Sudah cukup senang ya dalam pembelajaran hari ini? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk menutup pembelajaran ya, mari kita berdoa, sebelum berdoa. Minggu selanjutnya kita akan pelajari tentang permasalahan, dampak positif, dampak negatif keberagaman saat. Ya, oke, mari kita tutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Yang memimpin Topik, maju ke depan. Topik, ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi